Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang matriks. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Nima Denita Sudewi dengan NIM 2213011097. Yang kedua, Aisyah Blazitki dengan NIM 2213011036. Yang ketiga, Resia BRI Ngoringo dengan NIM 2213011077. Adapun yang kita bahas, yang pertama yaitu pengertian ruang matriks, yang kedua ruang pseudo matriks, yang ketiga bola di ruang matriks, dan yang keempat ruang matriks kompak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang matriks. Dalam R pangkat 2, misalkan AX1, X2, dan BY1, Y2, maka jarak antara titik A dan titik B adalah D sama dengan akar X1 kurang Y1 pangkat 2 tambah X2 kurang Y2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 kurang Y1 pangkat 2 tambah X2 kurang Y2 pangkat 2 berpangkat setengah. Dalam R pangkat 3, misalkan C, X1, X2, X3, dan D, Y1, Y2, Y3. Maka jarak antara titik C dan titik D adalah D sama dengan akar dalam kurung X1 kurang Y1 pangkat 2 tambah X2 kurang Y2 pangkat 2 tambah X3 kurang Y3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 kurang Y1 pangkat 2 tambah X2 kurang Y2 pangkat 2 tambah X3 kurang Y3 pangkat 2 berpangkat setengah. Dalam R pangkat N, konsep jarak dapat diperluas, misalkan X sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn, dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai Yn, maka D sama dengan jarak X sampai Y sama dengan sigma X1 kurang Y1 pangkat 2 berpangkat setengah. Jika X, Y, Z titik di R pangkat N dengan menggunakan sifat-sifat norma, maka diperoleh yang pertama, X ke Y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jarak X ke Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan Y. Yang ketiga, jarak X ke Y sama dengan jarak Y ke X. Yang keempat, jarak X ke Y lebih kecil sama dengan jarak X ke Z ditambah jarak Z ke Y. Jarak X ke Y dinamakan jarak atau matriks titik X ke Y dalam R pangkat N. Dengan demikian, ruang Euclides R pangkat N merupakan ruang matriks yang ditimbulkan oleh norma dalam R pangkat N dan dapat dituliskan dengan simbol R pangkat N D. Selanjutnya yaitu definisi matriks atau fungsi jarak. Misal X adalah himpunan tidak kosong, fungsi D yaitu X memetakan X ke himpunan R disebut matriks atau fungsi jarak jika dan hanya jika fungsi tersebut memenuhi aksioma berikut, yaitu fungsi D yaitu X memetakan X ke himpunan R yang memenuhi syarat. Yang pertama, D X Y lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X Y elemen X. D X Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang kedua, D X Y dan sama dengan D X Y untuk setiap X Y elemen X. Yang ketiga, D X Y
lebih kecil sama dengan dxz ditambah dzy untuk setiap x, y, z elemen x. Bilangan real dx, y disebut jarak dari x ke y. Himpunan X dilengkapi oleh suatu matriks D ditulis dengan cara X, D. Disebut ruang matriks atau matriks space. Selanjutnya, apabila matriks tersebut tertentu atau telah diketahui, maka ruang matriks tersebut hanya ditulis sebagai X saja. Anggota dari ruang matriks XD disebut sebagai titik dan untuk setiap XY elemen X angka non-negatif DXY disebut sebagai jarak dan titik X dan Y. Contohnya yaitu diberikan himpunan tak kosong X dan didefinisikan sebagai D yaitu X memetakan X ke himpunan R dengan D XY sama dengan 1 jika X tidak sama dengan Y dan 0 jika X sama dengan Y. Bisa ditunjukkan bahwa XD ruang matriks. Ruang matriks ini disebut sebagai ruang matriks Dijkstra. Buktinya yaitu yang pertama, untuk X sama dengan Y atau X tidak sama dengan Y, menggunakan DXY lebih besar sama dengan 0. Untuk setiap XY elemen X, sehingga dengan menggunakan matriks kita mendapatkan DXY sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang kedua, DXY sama dengan 1 jika X tidak sama dengan Y, dan 0 jika X sama dengan Y. Sama dengan 1 jika Y sama dengan tidak sama dengan X, dan 0 jika Y sama dengan X. Sama dengan DXY. Yang ketiga, jika X sama dengan Y, maka DXY dan DXY sama dengan DXX. Sama dengan 0, lebih kecil sama dengan DXZ dan DZX untuk setiap X, Y, Z elemen X. Jika X tidak sama dengan Y, maka berlaku X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan Z, atau X tidak sama dengan Y sama dengan Z. Sehingga berlaku DXY sama dengan DXZ dan DZY sama dengan 1 atau DXY sama dengan DXZ sama dengan 1 dan DZY sama dengan 0. DXY sama dengan 1 lebih kecil sama dengan DXZ sama dengan 1 ditambah DZY sama dengan 1 untuk setiap X, Y, Z elemen X atau DXY sama dengan 1 lebih kecil sama dengan DXZ sama dengan 1 tambah DZY sama dengan 0 untuk setiap X, Y, Z elemen X. Teorema 2.1.1. Jika D1, D2 dan masing-masing matriks pada himpunan X, maka XD dengan D sama dengan D1 tambah D1 suatu ruang matriks. Buktinya, untuk setiap X, Y, Z elemen X maka dipenuhi yang pertama DXY sama dengan D1 XY tambah D2 XY lebih besar sama dengan 0. Sebab D1 XY lebih besar sama dengan 0, D2 XY lebih besar sama dengan 0. Sebagai konsekuensi dari D1, D2 masing-masing matriks pada himpunan X. Yang kedua, jika DXY sama dengan D1 XY tambah D2 XY sama dengan 0, maka D1 XY sama dengan 0 dan D2 XY sama dengan 0. Berakibat X sama dengan Y. Sebaliknya, jika X sama dengan Y, maka DXY sama dengan DXX dan D1 XX tambah D2 XX sama dengan 0 tambah 0, hasilnya 0. Yang ketiga, DXY sama dengan D1XY tambah D2XY lebih kecil sama dengan D1XZ tambah D1ZY tambah D2XZ tambah D2ZY. Lebih kecil sama dengan D1XZ tambah D2XZ tambah D1ZY tambah D2ZY.
Hasilnya DXZ tambah DZY. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Dinta Sudewi. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai ruang pseudomatriks. Adapun definisinya yaitu diberikan sebarang himpunan tak kosong X, fungsi D, di mana X kali X maka R yang memenuhi sifat-sifat matriks, kecuali sifat D selang terbuka X, Y sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y, maka X, D disebut ruang pseudomatriks. Nah, untuk memperdalam pemahaman, adapun contoh-contoh dari definisi ruang pseudomatriks ini yaitu yang pertama, misalkan X, Y elemen R didefinisikan D selang terbuka X, Y sama dengan nilai mutlak X kuadrat plus Y kuadrat, dapat ditunjukkan bahwa R, D adalah ruang pseudomatriks. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu jika S adalah himpunan semua barisan yang konvergen dan lim X sama dengan lim X, N sama dengan U, lim Y sama dengan lim Vn sama dengan V, dan dengan D selang terbuka X, Y sama dengan nilai mutlak U dikurang V, maka S, D adalah ruang pseudomatriks. Nah, adapun materi ketiga yang akan kita bahas yaitu bola di ruang matriks. Definisi dari bola di ruang matriks yaitu diberikan ruang matriks X, D untuk sebarang A elemen X dan konstanta R lebih besar dari 0. Himpunan yang pertama yaitu neighborhood di titik A sama dengan himpunan X elemen X di mana D selang terbuka X, A lebih kecil dari R disebut persekitaran atau neighborhood di titik A dengan jari-jari R. Neighborhood A sering pula disebut bola terbuka atau open ball dengan titik pusat A dan jari-jari R. Sedangkan sphere di titik A sama dengan himpunan X elemen X di mana D selang terbuka X, A sama dengan R disebut luasan bola atau sphere dengan titik pusat A dan jari-jari R. Dan himpunan neighborhood di titik A sama dengan neighborhood A gabungan sphere A disebut bola tertutup dengan titik pusat A dan jari-jari R. Nah, untuk contoh-contohnya yaitu diberikan ruang matriks R, D dengan D selang terbuka X, Y sama dengan nilai mutlak X dikurang Y untuk sembarang A elemen R dan konstanta real R lebih besar dari 0. Bola terbuka, luasan bola, dan bola tertutup berturut-turut adalah yang pertama, neighborhood di titik A sama dengan himpunan X elemen R di mana D selang terbuka X, A sama dengan nilai mutlak dari X dikurang Y lebih kecil dari R sama dengan A min R di koma A plus R. Yang B, sphere A sama dengan himpunan X elemen R di mana DX sama dengan A nilai mutlak X dikurang A kurang dari R sama dengan A min R dan A plus R. Poin C yaitu neighborhood A sama dengan neighborhood A gabungan sphere A sama dengan himpunan X elemen R di mana D selang terbuka X, A sama dengan nilai mutlak X dikurang A lebih kecil atau sama dengan R sama dengan A min R di koma A plus R. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rizia Ringo dengan NIM 2213011077. Saya akan membahas materi 2.4 tentang ruang metrik kompak. Ruang metrik kompak. Definisi 2.4.1. Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris Cauchy di X konvergen di X. Contohnya, R dengan metrik baku adalah ruang metrik lengkap. M sama dengan 0,1 dengan metrik harga mutlak adalah ruang metrik lengkap. Definisi 2.4.2 diberikan dalam kurung X, D suatu ruang metrik. Didefinisikan bahwa A subhimpunan dari X terbatas
Jika dan hanya jika terdapat bilangan positif M, sehingga D dalam kurung X, Y kurang dari sama dengan M. Untuk setiap X, Y, elemen A. Jika A terbatas, didefinisikan diameter dari A sebagai diam, A sama dengan sub D dalam kurung X, Y. Jika A tidak terbatas, ditulis A sama dengan tak hingga. Contohnya, jika X sama dengan R dengan metrik baku dan A sama dengan dalam kurung 5,10, maka A terbatas sebab untuk setiap X, Y, elemen A dan D dalam kurung X, Y kurang dari sama dengan 5. Untuk yang B sama dengan dalam kurung 0, tak hingga, tidak terbatas di R dengan metrik baku, akan tetapi terbatas di R dengan metrik distrik, sebab D dalam kurung X, Y kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X, Y elemen B. Selanjutnya definisi 2.4.3. Kurung buka X, D suatu ruang metrik, himpunan A subset dari X disebut terbatas total jika diberikan elemen lebih dari 0. Terdapatlah sejumlah berhingga himpunan A1, A2 sampai dengan AN di X dengan diam AK kurang dari elemen K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, sehingga A subset U K sama dengan 1 AK. Contohnya, RD ruang metrik distret dan A sama dengan 0,1 subset RD. Jelas A terbatas D dalam kurung X, Y kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X, Y elemen A. Tetapi A tidak terbatas total sebab jika diambil elemen sama dengan setengah, maka tidak terdapat N0 elemen N, sehingga A subset U K sama dengan 1 AK, sebab AK memuat paling banyak satu titik. Yang terakhir ada definisi 2.4.4. Ruang metrik dalam kurung X, D disebut kompak apabila dalam kurung X, D ruang metrik lengkap dan terbatas total. Contohnya, yang pertama, K sama dengan kurung siku 0,1 dengan metrik harga mutlak K himpunan tertutup, maka K lengkap. K terbatas di R, jadi K terbatas total, jadi K kompak. Yang kedua, akan tetapi apabila K dilengkapi dengan metrik diskret, maka K tidak terbatas total. Akibatnya, K tidak kompak. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.